Let's go! Assalamualaikum teman-teman, ini adalah video perjalanan kita dari Bandung menuju Taipei untuk datang ke eventnya Computex 2025 yang bertemakan AI Next, AI Robotics, Next Gen Teknologi, dan Future Mobility. Sesampainya di sana, kita langsung aja datang ke Global Press, sambutannya oleh Mr. James Huang, menjelaskan tentang alasan kenapa tema tahun ini AI Next. Setelah itu kita lanjut ke keynote-nya Nvidia, pidatonya di sini yang membuat suasana teknologi AI semakin mencekam. Ya, disinilah mulai mengerti kenapa AI Next. Semakin berasa suasana teknologi AI setelah CEO Nvidia tersebut mengumumkan bahwa Nvidia sekarang berfokus ke infrastruktur AI dan Big Server AI. Suasana hype Computex 2025 bertemakan AI terus berlanjut. Tapi sebelum kita masuk ke Nanggang Hall, ya, kita berkesempatan mewawancarai James Huang di ruangan terpisah dengan beberapa pertanyaan. If you had to pick just 3 of the top trends that are really going to stand out this year at Computex, what would they be? Well, of course, AI and robotics, next generation technology, and also future mobility. And I think the three closely connected with each other. In what ways do you see AI and robotics making everyday life easier or better? And can you give a few examples of what that might look like? Certainly. I think the year 2023 was the year of generative AI. And now in 2025, I think so many people are using generative AI every day now. I think we are going to enter into the era of agentic AI and physical AI, and so many tech companies developing their resources to develop new agentic AI. Mr. Jensen Huang of NVIDIA kicked off our keynote speech this morning. He spoke a lot about agentic AI and physical AI. And that is the world awaiting for us in the future. AI will be everywhere. It will be in our offices, hospitals, factories, living rooms, and our cars everywhere. Dan inilah teman-teman suasana hari pertama pameran Computex 2025. Di sini saya coba masuk dulu ke hall 1 ya di hari pertama. Ternyata wah, udah banyak banget booth brand yang memamerkan produk-produk baru dan canggihnya. Mereka berlomba-lomba ya memikat para konsumen yang datang untuk melihat produk yang dipajang di booth-nya. Serius nih, kalau kita datengin satu persatu pastinya nggak akan cukup waktu 4 hari. Saya yakin deh ya, karena saking luasnya pameran ini. Bahkan ada juga hall 2 yang masih banyak booth di sana, dan pastinya kita bakalan mampir ke sana. Oh iya, kalian juga bisa nonton video Computex Sekilas IT yang sebelumnya sudah dipublish ya, banyak tentang brand dan produk terbaru ya. Nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Ketika masuk di hall pertama, saya langsung jalan aja ke tengah, dan di sini saya melihat booth Tri-X. Wah, ini sih gila keren banget. Saya langsung terpana sama cooler AIO-nya yang dipamerkan. Dan saya penasaran, saya langsung masuk aja ke booth-nya dan liputannya kira-kira seperti ini. Kita lagi ada di booth-nya TRIX ya. Dan ada yang menarik teman-teman, kita lihat langsung aja ya. Ini series panorama, ini AIO water cooler yang di depannya tuh udah ada monitornya. Ini bisa digantikan, itu bisa ganti pakai video apapun yang kalian suka. Dan yang paling utama untuk teknologinya sudah menggunakan dari ECTEC generasi 8. Jadi ECTEC ini tuh teknologi flagship lah untuk di kelas cooler gitu. Terus yang keduanya ini yang paling baru dan nanti juga bakalan hadir ke Indonesia, seri Steg. Jadi seri Steg ini si monitornya seperti apa? Di dalam ruangan, intinya seperti itulah ya. Dan nanti kalau misalkan kalian masukin video ataupun gambar, bakal ngikutin seperti ini. Nanti ada B-roll-nya ya. Dan untuk versi besarnya, nah di booth-nya TRX juga dibuatkan layar besar seperti itu, seperti yang ada di cooler ini. Itu. Oke, dan satu lagi teman-teman, ini yang paling menarik adalah casingnya.
Nah, ini dia, ini casingnya, namanya apa ya? Nah, pokoknya intinya nanti tahun depan atau tahun ini di akhir tahun bakalan masuk ke Indonesia, teman-teman. Bakalan ada sedikit monitor, curve juga. Terus nanti kalau misalkan kalian duetkan dengan si panorama atau stack yang tadi, IO water coolernya, bisa disetting pakai software. Jadi tek masuk ke sana, tek masuk ke sini gitu. Jadi ya pokoknya dinamis lah intinya seperti itu ya. Dan ini juga kacanya udah curve. Ya sekarang sih casing-casing zaman modern harus curve seperti ini, apalagi ditambah ada monitornya. Oke, kita nantikan ya tricksnya ini hadir di Indonesia. Katanya harganya bakalan terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Wah, menarik gitu ya. Yaudah, kita akan lanjut ke booth yang lain. Let's go. Oke, kita akan langsung masuk ke hall 2. Di sini makin seru, teman-teman. Brand yang famous di Asia, bahkan di Eropa tuh berjajar di sini. Saya ketemu dengan Dark Place. Wah, ternyata ya produk-produknya tuh unik pisan ya. Bahkan di Indonesia tuh Dark Place ini tuh punya kesan yang elegan, tapi dengan harga yang minimalis. Wah, gitu ya. Di sini juga ada PC galon yang kayaknya mirip dengan yang dulu saya pernah buat. Yuk, kita akan langsung masuk aja ke booth-nya. Kita lihat lebih dekat lagi seberapa mewah nih ya produk-produk Dark Place yang dipamerkan di Computex 2025. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada PC galon ya, casing galon seperti ini. Dulu saya pernah buat menggunakan galon aqua ya. Dan sekarang udah ada yang aslinya. Ini dijual oleh Dark Place ya. Ini saya lagi di booth-nya Dark Place. Yang pertama bentukannya ada seperti ini. Terus yang paling menarik menurut saya sih ini ya. Casing ininya wood ya, kayu. Terus di sininya ada chrome. Si casing ini tuh support mulai dari motherboardnya Mini ITX. Untuk di dalamnya ini bisa dipasangkan GPU sama power supply. Wah, menarik. Namanya adalah W1 Art Ultra. Nah, mantap banget. Maksimum GPU clearance-nya 200 mm, maksimum CPU clearance untuk coolernya 120 mm. Oke, ini bisa dibawa pulang nggak ya? Saya bawa angkut sebenarnya. Tapi nggak bisa kayaknya. Mudah-mudahan nanti di Indonesia bisa dibeli ya bentukan seperti ini. Terus satu lagi yang menarik, oh iya, ini casing bawahnya katanya ini untuk bisa memaksimalkan airflow ya. Jadi ini dibuat seperti ini. Kalau misalkan kalian pakai GPU yang besar atau CPU yang panas, nah ini bisa membantu banget. Si komponen-komponen di dalamnya tuh bisa diberikan udara segar lah. Makanya ini dibuat seperti ini gitu ya. Selain desainnya modis, airflow-nya si casing ini bagus. Ini juga, nah sampai sini nih, yang curve-nya ini tempered glass ya teman-teman. Semua nih dari sini nih. Wah, casing-casing sekarang ya udah kayak gitu. Terus satu lagi teman-teman, ada yang menarik di booth-nya Dark Place. Kita akan menuju ke sana. Kita akan lihat bareng-bareng, oke? Let's go. Teman-teman, ini lihat di sini ada casing, semuanya ada karakter anime-animenya kayak gitu. Tapi ini sayangnya nggak dijual di Indonesia, teman-teman. Ini khusus negara Korea. Jadi di Indonesia ya kita nggak bisa beli. Kalau misalkan mau, paling ya datang ke Computex, kita bisa beli langsung di sini. Oke, satu lagi teman-teman yang menarik di sini, kita akan lihat ya. Dia punya extender fan. Jadi ini tanpa menggunakan kabel ya. Tuh. Jadi magnetik aja seperti ini, dia mati. Kalau misalkan ditempel, langsung nyala. Wah, benar luar biasa ini ya, Dark Place. Mudah-mudahan semua komponennya ini bisa masuk ke Indonesia ya. Kalian bisa tahu juga harga Dark Place tuh cukup masuk di kantong ya. Oke, gitu kita akan lanjut ke booth yang lain. Let's go. Nah, teman-teman, tidak hanya di Nanggang Hall 1 dan 2 saja, ada juga brand yang terpisah. Nah, di sini kebetulan di Hotel Grand Hilal Taipei, ya tepatnya di belakang Hall 1. Di sini juga banyak brand yang buka booth. Para media dipersilakan untuk melihat produk yang dipamerkannya. Salah satunya ada brand Acer Memory dan SSD. Selanjutnya juga ada Bwin Memory dan SSD juga. Karena produknya memang kecil-kecil, jadi ruangan di hotel ini tuh cukup ideal. Sekilas kita akan masuk aja ke booth-nya Acer dan Bwin. Kira-kira seperti ini. Hai,
Hi, my name is Nicole, and I'm the sales of ByWin, and I'm taking care of Indonesia region at this stage. And not only ByWin, we also have our licensee brand like Acer, Predator, Lenovo. So let's start with Acer Predator memory and storage. Okay. So this portion will be our Acer official licensing memory for SSD and memory. So you can see we have a full range of SSD memory, not just for Gen 3 SATA, also we have Gen 4, all the daily usage memory for end user. And this part will be our flash drive and micro SD CF card for Acer storage. And as for the Predator, we are positioning as for the gaming high-end series. So for Acer will be entry level, and for the Predator one, since everyone knows Predator is the high-end gaming series under Acer. Yeah, so for the Predator, we will aim for high-end gaming like Gen 5 SSD, and for our Gen 5 SSD, we have the one with DRAM or without DRAM, and with heatsink. We have any range of it. And for the memory, we are aiming for the overclocking memory. So for memory, we have 3 series. The entry level we call Vesta. This one is Vesta 2. This will be our entry level for Predator memory. And then let's enter to this one. We call Hermes. So if you cannot buy a Hermes bag, you just buy a Hermes memory. Okay? Okay? And yeah, this one will be our high class series called Hera. Yeah, for Hera we have special edition with our OC lab. So this is a special edition for Hera. We use the mirror materials, so it's very quality one. Armenian, always Armenian. And this one will be our Predator SSD, and these two will be our Gen 5 products. One called GN9 and one called GN9000. ByWin Storage Technology, which is more than 20 years as a specialist manufacturer in flash, memory, and storage. And our company has been a pioneer in this category since the invention of flash. And you've probably seen the other rooms where we have a history of supplying the world's largest tech companies with storage chips, whether it's in smartwatches or smart glasses. Those little chips that make the leading edge devices are generally ByWin chips. And this is where the company has grown to be a big company. And from there, we started doing official license for large PC manufacturers. And you can see those rooms available there. But here at Computex, what we want to introduce is our own brand of SSDs, memory. This is Black Opal. This is our brand for high-end gaming, overclocking, and modding. And I understand you guys are very interested in the overclocking. So we're very pleased to have you here. The brand Black Opal is a mineral. It's 1,000 times more precious than diamond. It's a very rare mineral, very colorful mineral, and we're using it to illustrate a range of products that are unusual. If you see the OC Optimized, we opened a laboratory, overclocking laboratory, clocked them at world-leading record levels. So from this range, we're supplying to modders, overclockers, and gamers. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya hari ini udah selesai Computex-nya dan kita akan melakukan perjalanan balik lagi ke Bandung. Gimana menurut kalian kesan-kesannya setelah tadi melihat sekilas aja
tentang eventnya si Computex 2025 ya. Kira-kira apa yang menarik menurut kalian? Apakah produknya yang baru? Apakah ada AI yang akan dikenalkan di masa yang akan datang? Udah mulai bermunculan gitu ya. Bahkan katanya kan bakalan ada robot yang sudah berjalan dengan AI dan AI-nya itu dijalankan oleh AI-nya lagi. Wah, udah bingung juga gitu ya. Nah, inilah sekilas tentang Computex 2025 membahas era baru AI, mengenalkan AI. Makanya temanya juga AI next ya, dan robotik. Kira-kira tahun depan AI-nya tuh bakalan secanggih apa sih? Sekarang kita akan lanjut naik pesawat karena ini masih di hotel ya. Setengah jam lagi kita akan ke bandara. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT, Computex 2025. Salam teknologi.